Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bapak ya. Kali ini Bapak akan menjelaskan mata pelajaran Sejarah Indonesia untuk SMA kelas 10 semester 1 mata pelajaran wajib. Sebelum mendengarkan penjelasan dari Bapak, demi meningkatkan channel YouTube ini agar lebih baik lagi, marilah dibantu dengan subscribe dan like-nya. Terima kasih atas subscribe dan like-nya. Kali ini Bapak akan menjelaskan bab 1 dengan judul pokok bahasan manusia dan sejarah. Pada pokok bahasan bab 1 ini terdiri dari 3 sub pokok bahasan, antara lain A. Manusia dan kesadaran sejarah, yang terdiri dari hakikat sejarah, kedudukan manusia dalam sejarah, konsep ruang dan waktu dalam sejarah. B. Kehidupan manusia dalam perubahan dan keberlanjutan, terdiri dari kehidupan manusia dalam dimensi waktu, perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. C. Berpikir dengan perspektif sejarah, terdiri dari konsep kronologis, konsep diakronik, konsep sinkronik, konsep kausalitas, konsep periodisasi. Ya, selamat menyimak. Hakikat sejarah. Sejarah sebagai peristiwa, menurut Sartono Kartodirjo, menyatakan setiap peristiwa selalu memiliki pengaruh besar bagi kehidupan manusia. Sejarah sebagai kisah merupakan hasil rekonstruksi atau upaya menghadirkan kembali peristiwa masa lalu melalui berbagai media. Perhatikan ya, selanjutnya kedudukan manusia dalam sejarah. Ini ada 2 ya. Pertama, objek sejarah. Manusia merupakan aktor sentral dalam kajian sejarah. Sejarah adalah kisah tentang manusia dalam kaitannya dengan ruang dan waktu. Nah, selanjutnya yang kedua, subjek sejarah. Manusia berkontribusi dalam penelitian dan penulisan sejarah. Kisah sejarah tidak mungkin hadir tanpa adanya manusia yang meneliti peristiwa tersebut. Ya, mudah-mudahan ini dapat kamu mengerti ya, dan mudah-mudahan kamu dapat memahaminya. Konsep ruang dan waktu dalam sejarah. Dimensi ruang dan waktu dapat menunjukkan peristiwa sejarah sebagai peristiwa yang khas dan unik. Kajian sejarah akan selalu terbatas pada tempat dan waktu tertentu. Ya, perhatikan nih ya bagannya ya. Konsep ruang ini terbagi menjadi 2. Tempat terjadinya suatu peristiwa, cakupan pembahasan. Ya, selanjutnya kamu perhatikan lagi kajian sejarah berdasarkan ruang. Ini ada sejarah pedesaan, sejarah kota, dan sejarah lokal. Mudah-mudahan kamu dapat memahaminya. Konsep waktu dalam sejarah. Perhatikan ya, konsep waktu dalam sejarah ini terbagi menjadi beberapa ya di sini ya. Ada 4. Perhatikan di sini. Menandai sebuah peristiwa bersifat unik. Menerangkan kapan terjadinya sebuah peristiwa, menjadi pembeda antara sejarah dan mitos, menandai kondisi suatu zaman. Ya, mudah-mudahan kamu dapat memahaminya. Kehidupan manusia dalam dimensi waktu. Konsep waktu menjadi kunci dalam memahami dinamika
kehidupan manusia. Perhatikan ya di sini ya. Menurut Kunto Wijoyo, konsep waktu dalam sejarah dibagi menjadi 4 unsur. Perhatikan ya, ini konsep waktunya. Ada perubahan, ada perkembangan, ada pengulangan, dan ada kesinambungan. Nah, tugasmu, perhatikan ya sekarang ya tugasmu, carilah penjelasan selengkap-lengkapnya terkait keempat unsur tersebut. Ya, ini tugasmu ya. Nah, mudah-mudahan kamu dapat mengerjakannya dengan baik. Perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Kehidupan manusia senantiasa diwarnai dengan perubahan dan keberlanjutan. Nah, perhatikan ya. Nah, perhatikan contoh berikut. Ini ada contoh ya. Kamu perhatikan ya, mudah-mudahan kamu dapat memahaminya. Ini contohnya Bapak ambil, ini ledakan bom atom di Jepang pada tahun 1945 ya. Perang Dunia Kedua nih. Nah, perhatikan perubahan. Menyebabkan kerusakan dan korban jiwa. Menandai kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik. Nah, perhatikan sekarang keberlanjutannya apa? Mengubah situasi politik di wilayah jajahan Jepang. Selanjutnya apa lagi? Munculnya gerakan kemerdekaan di berbagai wilayah termasuk Indonesia. Nah, mudah-mudahan ya kamu dapat memahaminya. Konsep kronologis. Perhatikan ya. Nah, ini perhatikan bagian berikut nih. Ada bagian tentang konsep kronologis. Pertama, pembentukan BPUPKI. Selanjutnya, kunjungan tokoh-tokoh bangsa Indonesia ke Dalat, Vietnam. Selanjutnya, peristiwa Rengas Dengklok. Selanjutnya, Indonesia Merdeka. Nah, dari bagian ini dapat disimpulkan ya, kronologi dalam sejarah berarti urutan waktu dari sejumlah peristiwa atau kejadian. Oleh karena itu, peristiwa sejarah harus disusun berdasarkan urutan waktu kejadiannya. Ya, mudah-mudahan kamu dapat memahaminya. Ya, perhatikan selanjutnya ya, akan kita bahas ini konsep diakronik. Nah, konsep diakronik ini terbagi menjadi 2. Perhatikan ya, yang pertama di sini, setiap peristiwa berkembang berdasarkan waktu. Suatu peristiwa tidak hadir sebagai peristiwa tunggal dan pasti memiliki hubungan dengan peristiwa sebelumnya. Nah, ini ya. Selanjutnya yang kedua, di sini perhatikan. Konsep diakronik memandang peristiwa sejarah mengalami perkembangan dan bergerak sepanjang masa. Diakronik mengutamakan memanjangnya dimensi waktu dengan sedikit keluasan ruang. Ya, mudah-mudahan kamu dapat memahaminya. Ya, perhatikan selanjutnya Bapak akan jelaskan lagi tentang konsep sinkronik ya. Konsep sinkronik. Perhatikan ya. Menurut Kunto Wijoyo, sejarah akan menjadi sinkronik jika bersentuhan dengan ilmu sosial seperti antropologi, sosiologi, ekonomi, dan politik. Ya. Perhatikan, saat sejarah ditulis dengan pendekatan ilmu sosial, sejarah tidak hanya memanjang dalam waktu, tetapi juga meluas dalam ruang. Nah, ya. Nah, selanjutnya, konsep sinkronik menyebabkan karya sejarah semakin kaya. Mudah-mudahan kamu dapat memahaminya. Konsep kausalitas, sebab akibat. Perhatikan. Setiap peristiwa memiliki latar belakang yang menjadi pemicunya. Sejarawan Suhartono dalam buku Teori dan Metodologi Sejarah menyatakan bahwa dalam peristiwa sejarah terdapat sebab umum atau general cause dan sebab khusus atau direct cause. Sebab khusus ini sering disebut sebagai pemicu atau trigger. Nah, perhatikan ya, ini bagan ya. Konsep kausalitas menurut Suhartono ini ada multiple
bukti kausal atau kemajemukan sebab. Nah, ini pengertiannya di sini, maksudnya di sini menunjukkan sebab tidak hanya tunggal tetapi terdiri atas banyak sebab. Nah, ya. Nah, selanjutnya yang kedua di sini seleksi kausal. Apa sih seleksi kausal? Menyeleksi banyak sebab menurut hierarki tertinggi berupa sebab utama atau ultimate cause atau prima causa dari sekian banyak sebab. Ya, dari sekian banyak sebab. Mudah-mudahan kamu dapat memahaminya. Perhatikan selanjutnya ya, Bapak akan jelaskan tentang konsep periodisasi. Periodisasi merupakan pembabakan waktu yang diterapkan dalam kajian sejarah. Perhatikan ya, contoh periodisasi dapat Anda amati dalam tabel berikut. Nah, perhatikan ya, tahun Masehi periode. Misalnya 1200 Masehi, lahirnya zaman modern. 1630 sampai dengan 1800, perjuangan merebut hegemoni. 1800 sampai dengan 1910, pembentukan negara jajahan. 1900 sampai dengan 1942, munculnya konsepsi Indonesia. 1942 sampai dengan 1950, runtuhnya negara jajahan. Selanjutnya, 1950 sampai dengan 2008, Indonesia merdeka. Nah, perhatikan ya, mudah-mudahan kamu dapat memahaminya. Janganlah melihat ke masa depan dengan mata buta. Masa yang lampau sangat berguna sebagai kaca benggala daripada masa yang akan datang. Soekarno. Tetap semangat belajar, tetap semangat menggapai cita-cita. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.